Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan pandangan orientalis terhadap hukum Islam. Langsung saja ke pembahasan. Pengertian hukum Islam yaitu Al-Quran dan literatur hukum Islam sama sekali tidak menyebutkan kata hukum Islam sebagai salah satu istilah yang ada di dalam Al-Quran adalah kata syariah, fikih hukum Allah, dan yang seakan dengannya. Istilah hukum Islam merupakan terjemah dari Islamic law dalam literatur barat. Istilah ini kemudian menjadi populer. Muhammad Daud Ali menyebutkan bahwa kata hukum yang berasal dari lafaz Arab tersebut bermakna norma, kaidah, ukuran, tolak ukur, pedoman yang digunakan untuk menilai dan melihat tingkah laku manusia dengan lingkungan sekitarnya. Hukum diartikan sebagai sekumpulan aturan baik yang berasal dari aturan formal maupun adat yang diakui oleh masyarakat dan bangsa tertentu dan mengingat bagi anggotanya. Berdasarkan beberapa pengertian di atas mengenai Islam, maka Islam sebagai agama keselamatan lahir batin hendaklah dapat memenuhi 3 aspek sebagai berikut. Dalam hubungan vertikal dengan Tuhan atau Allah, manusia harus berserah diri kepada Allah Rabbul Alamin, Tuhan semesta alam. 2. Hubungan sesama makhluk sebagai wujud hubungan horizontal. Islam menghendaki adanya hubungan saling menyelamatkan antara satu dengan yang lain. Bagi diri pribadi seorang muslim, Islam dapat menimbulkan kedamaian, ketenangan jiwa, mustamainah, sakinah, dan kemantapan jasmani. Yang selanjutnya yaitu pandangan orientalis terhadap hukum Islam. 1. Pandangan terhadap syariah. Dalam syariah yang memperbolehkan jihad, menurut M. Colley, itu ia menggambarkan bahwa Muhammad telah memberi pedang pada pengikutnya. Menurutnya, Muhammad telah meremehkan nilai moral dan memperbolehkan pengikutnya untuk berbuat keji dan menyamun. Pandangan ini juga dianut oleh orientalis lain seperti W.S. Nelson, Edison, dan H. Quillmine. Yang kedua, pandangan terhadap fikih. Dalam fikih muamalat, pandangan Amos, seorang orientalis yang mengatakan bahwa hukum Islam itu tidak lain kecuali adalah undang-undang Romawi untuk Imperium Timur, dengan sedikit perubahan dengan menyesuaikan terhadap kondisi politik dalam kerajaan-kerajaan Arab. Dibuktikan dengan beberapa perbedaan antara keduanya, yaitu tidak adanya dalam hukum Romawi tentang aturan sistem pengangkatan anak atau adopsi, lalu dalam aturan wakaf syuf'ah dan larangan perkawinan antara saudara sepersusuan, dan juga berbedanya aturan pernikahan yang dalam Islam memperbolehkan poligami dan dalam hukum Romawi adanya aturan monogami. Yang ketiga yaitu pandangan terhadap ijma. Bagi Goldziher, ijma merupakan sarana untuk mengakhiri perbedaan pandangan di antara begitu banyak mazhab hukum klasik, didasarkan pada perkataan Nabi bahwa umatku tidak akan bersepakat dalam berbuat kesalahan atau dalalah. Jadi, dalam pandangannya, apapun yang diterima dan disetujui oleh seluruh masyarakat Islam harus dipandang sebagai sesuatu yang benar. Berbeda sikap dan pendapat dengan ijma berarti telah keluar dari lingkungan masyarakat muslim. Dengan begitu, ijma menurut Goldziher merupakan otoritas legalitas yang paling penting dalam sistem hukum Islam klasik. Ia juga merumuskan bahwa metodologi ijma telah digunakan terlebih dahulu di dalam agama Yahudi dengan menggunakan tema Hakol yang menyatukan pandangan dan pendapat hukum yang dikemukakan oleh sarjana Yahudi terhadap masalah yang tidak ada penyelesaiannya di dalam kitab Taurat dan Talmud. 4. Yaitu pandangan terhadap qiyas. Wansbrough dan Margolitz yang meyakini bahwa kaidah qiyas adalah berasal dari hikis yang dipraktikkan dalam peraturan Yahudi di dalam kitab Talmud. Para sarjana orientalis pun merumuskan bahwa qiyas adalah evolusi dari isi magis yang akhirnya telah digunakan oleh sarjana Islam sebagai qiyas dalam kaidah usul fikih. Orientalis barat yang lain hanya membincangkan dari aspek linguistik dan keaslian qiyas, serta hikis tanpa menguraikan maksud dan praktik hikis dalam peraturan Yahudi dan
Dakwaan itu pun berdasarkan tanpa dengan bukti yang kokoh. Penutup dan kesimpulan. Kesimpulannya yaitu, hukum diartikan sebagai sekumpulan aturan baik yang berasal dari aturan formal maupun adat yang diakui oleh masyarakat serta bangsa tertentu dan mengikat bagi anggotanya. Seperti yang sudah diterangkan sebelumnya, adanya hukum Islam itu untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal. Dalam literatur lain, Amor merupakan orientalis yang fanatik terhadap pendapat Sach dan Goldziher, di mana ia juga bukan seorang yang ahli dalam keislaman. Dari itu pun pendapatnya dapat terbantahkan. Dalam ijma dan qiyas mempunyai rujukan utama yaitu Al-Quran dan Hadis. Mungkin hampir sama dengan pengambilan rujukan seperti Hakol, Al-Qis dan Hikis yang mempunyai rujukan utama yaitu Taurat dan Talmud. Dari kami, dalam penyampaian materi, jika ada salah atau kekhilafan, kami mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.